Ada banyak kategori manusia, ada yang kaya miskin, ada yang tua muda, ada yang pria dan wanita, ada yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, ada yang di desa dan di kota, ada juga yang satu warga dan orang asing. Itu adalah kategori manusia menurut manusia itu sendiri. Tetapi menurut Tuhan hanya ada dua kategori manusia, yaitu orang benar dan orang jahat. Karena hanya ada dua kategori manusia menurut Tuhan, maka jalan hidup manusia pun ada dua. Jalan orang benar dan jalan orang jahat. Sekarang kita mau memilih jalan mana yang akan kita jalani. Apakah jalan orang fasik atau jalan orang benar? Tetapi janganlah berjalan di jalannya orang fasik. Karena yang berjalan di jalan orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang melawan kehendak Tuhan, dan orang-orang yang suka mencemooh atau menjelek-jelekkan Tuhan itu sendiri. Ketika Anda berjalan di jalan orang fasik, maka Anda juga akan menjumpai orang-orang fasik. Merekalah yang menguasai jalannya orang fasik. Dan jalan orang fasik tidak akan membawa kepada kita kepada kehidupan, tetapi kepada kebinasaan. Tetapi berjalanlah di jalannya orang benar, yaitu mereka yang percaya dan yang bergantung kepada Tuhan. Ketika Anda berjalan di jalannya orang benar, maka Anda tidak akan menjumpai orang fasik. Anda akan berjumpa dengan orang-orang benar yang tidak mencemooh saudara dan mencemooh Tuhan. Dan orang yang menguasai jalan tersebut bukanlah orang fasik, tetapi Tuhan itu sendirilah yang menguasai jalan hidup orang benar, sehingga jalan hidup orang benar menuju kehidupan, bukan kebinasaan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalannya orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perkataan ini sekaligus peringatan dan larangan bagi kita untuk tidak mencoba-coba berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalannya orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saat ini kita harus menjaga jarak tidak hanya karena pandemi, tetapi juga karena orang-orang fasik dan orang-orang yang jahat yang ada di sekeliling kita. Berhati-hatilah untuk berbincang-bincang dengan orang fasik. Orang fasik memiliki nasihatnya sendiri. Dia akan memberikan nasihat menurut kefasikannya. Dan pada akhirnya dia akan mengajarkan kamu bagaimana balas dendam, bagaimana perselingkuhan, dan bagaimana dosa-dosa yang lain, perbuatan-perbuatan amoral lainnya kepada Anda. Berhati-hatilah Anda berbincang-bincang dengan orang fasik. Tetapi berjalanlah di jalannya orang benar, karena orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tanah yang baik, di tepi aliran air, dan yang berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Karena orang benar itu ditanam di tanah yang baik, maka ketika musim berganti menjadi musim panas, daunnya tetap menjadi hijau. Bahkan ketika musim berganti menjadi musim kemarau, dia tidak menjadi kering, tetapi tetap berbuah yang manis. Demikianlah jalan hidup orang benar yang percaya kepada hidupnya. Dia berakar dan bertumbuh di tanah yang baik, dan Tuhanlah yang menjaganya supaya pohon itu bertumbuh dan berbuah yang baik. Tetapi jalan orang fasik seperti pohon yang ditanam di tanah yang tidak disinari oleh matahari dan yang penuh dengan kegelapan. Kulit pohonnya menjadi rusak karena burung atau karena serangga, dan batangnya pun menjadi patah karena tidak menjadi kuat. Salah satu dari jenis pohon ini, yaitu pohon yang baik atau pohon yang tidak baik, ada dalam diri kita masing-masing. Ada dalam hati kita masing-masing. Buah yang kita hasilkan dalam hidup kita adalah bukti dari pohon yang tertanam di dalam hidup kita masing-masing. Maka pilihlah
Apakah Anda berjalan di jalan orang fasik atau Anda mau berjalan di jalannya orang benar? Karena orang jahat seperti padi kosong yang tidak berisi. Dia lebih suka tegak berdiri dan berdampingan bersama-sama dengan rerumputan di sekitarnya. Padi kosong tidak seperti padi berisi. Padi kosong tidak bisa merunduk karena dia tidak berisi. Demikianlah orang fasik yang lebih suka kepada hal-hal yang negatif. Dia tidak bertahan dalam Tuhan dan tidak mau berlama-lama berakar di dalam Tuhan. Ketika bahaya datang, musim kemarau datang, kesusahan datang, angin kencang datang, maka orang jahat ini seperti sekam yang ditiup angin dan sangat mudah terjatuh karena dia tidak berisi. Memang para petani tidak langsung mencabut padi kosong. Orang jahat seperti padi kosong, seperti sekam padi yang akan terbuang ketika musim panen telah tiba. Dia akan terbuang karena dia tidak berisi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ketika musim panen telah tiba, biasanya para petani akan mengumpulkan tumpukan-tumpukan padi dalam satu tempat, yaitu padi yang berisi dan ikut juga padi yang kosong. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan akan menumpukan yang berisi dan yang kosong, dan akan mengumpulkan orang yang jahat dan orang yang benar. Tetapi Tuhan tahu jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu mana yang berbuah dan mana yang tidak berbuah. Tuhan tahu mana padi yang berisi dan mana padi yang kosong. Pada akhirnya, padi yang berisi itulah yang akan dibawa ke rumah petani atau juga yang sampai kepada pembeli. Tetapi padi yang kosong, yaitu orang-orang fasik, yaitu orang-orang jahat, akan ditinggalkan karena dia tidak berisi apa-apa. Maka berjalanlah di jalannya orang benar, sebagaimana Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikian renungan saat ini, sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan memberkati.